kan memang malaikat kasih sayang, diantaranya tugasnya membawa doa-doa kita. Gitu. Oh, pantesan aja saya rezekinya sehat loh, Mi. Apa hubungannya tuh, Mi? Ntar dulu, setahu saya malaikat yang ngebagi rezeki itu bukan malaikat rahmat, malaikat Mikail. Betul. Karena malaikat Mikail itu tugasnya ngebagi rezeki, terus mengatur hujan, memberikan rezeki kepada orang. Nah, makanya kalau pagi-pagi lu habis sembahyang subuh jangan tidur. Karena malaikat habis subuh tuh ngebagi rezeki, lu mah habis subuh molor. Ya keburu job lu diambil orang. Nah, jadi Mi, tapi gimana dong? Jadi anjing Walaupun saya miara anjing taruh di teras juga nggak boleh. Lah sekarang gini, kalau miara anjing taruh di teras untuk apa itu jaga guguk. Kalau ada maling gitu ya, miaranya boleh, tapi najisnya tetap najis. Tuh, dengerin tuh. Umi bilang apa itu? Mau kamu kayak gitu? Kembaliin tuh anjingnya sama teman kamu yang itu tuh, siapa tuh yang namanya siapa? Nah, Ilham. sekarang kenapa kalau najis mesti cuci pakai air tanah, Mi? Salah satunya yang 7 itu dalam, maaf ya, dalam faham madhab Syafi'i bos. Sebab madhab kita kan banyak kan. Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Nah menurut Imam Syafi'i madhab kita nih, madhab yang dipakai di Indonesia nih, salah satunya itu kudu dicampur dengan unsur tanah. Digejek begitu ke tanah. Nah, ada yang bilang, Mi kan sekarang lebih modern pakai sabun aja kan lebih aman. Nah, mungkin kalau dari segi amannya, tapi kenapa agama menentukan pakai tanah? Karena ini memberikan penyadaran kepada kita bahwasanya kita yang hidup suatu saat akan kembali kepada tanah. Kayak tayamum. Tayamum nggak boleh kan pakai bedak? Padahal kan lebih praktis pakai bedak daripada pakai tanah. Nah, tapi tujuannya biar kita yang tayamum itu sadar suatu saat kita akan kembali kepada tanah. Oke. Bos. Iya. Jadi orang Islam boleh miara anjing nggak, saya tanya, Mi? Miaranya buat apaan dulu? Apa? Buat menyambut tamu, Mi. Hah? Biar saya tahu kalau tamu datang nggak perlu ngebel-ngebel lagi atau teriak-teriak gitu loh. Oh buat ngejaga rumah. Nah, kalau untuk Biar jaga saya tadi tahu kan kalau yang datang gitu loh. tadi kan udah saya bilang. Terus kalau emang anjing itu najis, kenapa diciptain, Mi? Ntar dulu ngapa atu-atu? Iya, penasaran. Gua sampai kelagapan. Ya. Tapi alhamdulillah bos, berarti kalau dengan adanya kasus begini, pertanyaan kayak begitu, rumah Uya luar biasa. Iya kan? Karena hal ini juga merupakan kebutuhan rohani kita, Ya, bos. betul, saya kan pengen tahu juga, Mi, bener nggak? Nih, Terus dokter hewan gimana, dokter hewan, ayo saya tanya. yang satu belum gua jawab ya. Iya. Iya, ntar dulu. Nah, tadi pertanyaan Tante, kalau misalnya untuk jaga, tadi kan udah saya bilang, untuk memeliharanya, yes oke, silakan saja. Tapi walau bagaimanapun, najis tetap najis. Tuh Nanas miara anjing Nanas tuh. Iya, tapi nggak pernah masuk rumah, selalu di luar. Lah tapi lu gendong-gendong tadi gue lihat. Kan digendong, bukan saya pegang hidungnya, mulutnya segala macem, digendong. Nih, jawaban ibu-ibu sarwa kene. Mau liurnya kek ya, mau bulunya kek, mau apanya kek, tetap najis. Tadi pertanyaan dari bos apaan? Kalau anjing itu najis, kenapa Tuhan ciptakan gitu tadi ya? Ya, tadi begitu ya? Ya. Wani piro. Enak aja. Lah kita kan mukimnya mahal. Mukimnya juga lama pakai wani piro. Ayo kenapa, Mi? Dijawab nggak? Masuk Ya. ke surga kan, Tuh, Mi? Kenapa? Anjing itu semua anjing masuk surga. Bukan semua, ada satu yang masuk surga yaitu namanya Hamran. Anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, itu Ashabul Kahfi kan? Kenapa miara anjing dia? Nah, ntar dulu ngapa? Ntar dulu. Sabarlah dulu, janganlah terburu. Ini kan belum terjadi, baru rencana. Jadi Umi jelasin nggak akan selesai, saya nanya mulai, Mi. Betul, emang. Ya Ashabul Kahfi kan Emang orang rewel. Islam, Mi. Emang rewel banget. Gimana tuh, Mi? Yang 7 pemuda yang di gua itu, Mi? Ntar dulu. Ya. Nih bos, pada zaman Ashabul Kahfi 7 pemuda yang 8 sama anjingnya, yang namanya Hamran,
Ada satu riwayat namanya Hamran. Saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu namanya Hamran. Itu pada zaman Nabiullah Isa. Sebelum pada zaman Nabiullah Isa. Berarti syariatnya beda dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ya kan? Ah, satu, itu jawabannya. Kedua, tadi bos bilang, kalau memang anjing ini najis, kenapa Tuhan ciptakan? Nah, itu sayangnya gue belum bertemu sama Tuhan. Oh iya. Tapi secara logika gini, maaf. Tapi secara logika gini, kenapa kalau memang anjing itu tidak ada manfaatnya kalau bahasa kita Allah ciptakan. Disitulah letak kekuasaan Allah fa'alul lima yurid. Seakan-akan Allah memberikan pengertian kepada kita, gua bisa bikin apapun. Gitu loh bos. Binatang yang gede gue bisa, yang kecil pun bisa. Nah, itu fa'alul lima yurid. Allah menunjukkan betapa maha kuasanya dia dalam proses menciptakan makhluknya. Nah, kalau dokter hewan Nah, gimana? ditanya lagi dong. Dokter Dokter hewan hewan kenapa? atau pekerjaan yang terpaksa punya anjing itu Polisi. K9 mereka harus ngajar anjingnya itu. Kalau dokter hewan harus disuntik apalah segala macam. Itu gimana? Apanya itu yang ditanyakan? Kerjaannya? Iya gimana? Kerjaannya nggak Najis. masalah tadi saya bilang kan. Tapi kan tiap hari dia berhubungan dengan anjing nih. Nah dengerin, kerjaannya nggak masalah, tapi nyentuhnya walau bagaimanapun sekali najis tetap najis. Tuh, dengerin tuh. Najisnya jangan keras-keras ke saya. Tuh, dengerin. Oke, sekarang lanjut lagi ke sini. Jadi apa? Mau kamu adalah anjingnya? Dibuang aja, Dit. Jangan itu kan pemberian dari orang, apalagi orang yang baik juga. Dihargain dong pemberian orang. Tadi kamu dengar nggak apa kata Umi? Ya, Umi taruh bilang di apa? luar aja gitu, masih piara bayi. Tapi jangan- Umi bilang apa tadi? Nggak Ibu boleh kan? maksudnya mau buang kemana Iya, gitu? mau saya buang aja atau kasihkan aja sama yang ngasih. Udah dikasih masih dikembalin lagi, nggak Iya, harus ngehargain. dikembaliin. Harus. Oke, tante nggak suka sama anjing pertama, kedua emang nggak suka sama yang ngasih. Iya, Yang sama ngasih yang tuh teman ngasih. kamu, pacar kamu saya tanya. Pacar aku. Wih, kapan kamu punya pacar? Jadi mungkin masalahnya berhubungan dengan cowok yang tante nggak suka ya. Jadi kita juga sekarang pertanyaan besar, nggak suka sama anjingnya apa karena dikasih sama orang yang tante nggak suka gitu kan ya. Oke, sekarang kita panggil saja sang pacar ya. Inilah dia pemberi anjing. Kamu ya yang ngasih anjing ya? Aku aja nggak usah ke anjing tante.